Halo guys, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai globalisasi dalam aspek iptek. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, ini dia anggota dari kelompok 6. Ada Dela Marlina, Eis Rosita, Muhammad Wildan, Nazwa Naila, Suci Yuliandini, dan terakhir ada Samuel Nathanael Panjaitan. Nah, yang pertama kita bakal jelasin apa sih pengertian globalisasi dalam bidang iptek. Jadi, globalisasi iptek atau teknologi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kecepatan difusi teknologi di seluruh ekonomi global. Hal ini mengacu pada penyebaran teknologi di seluruh dunia dan khususnya dari negara maju ke negara berkembang. Setelah tahu apa itu pengertian dari globalisasi dalam bidang iptek, tentu kita harus tahu apa sih gejalanya. Yang pertama, adanya penemuan peralatan komunikasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Yang kedua, adanya penemuan media transportasi yang semakin canggih dan mudah untuk digunakan. Yang ketiga, adanya pengembangan perangkat lunak yang memudahkan dalam mengolah data. Nah, itu dia tadi gejala globalisasi dalam bidang iptek. Dapat disimpulkan bahwa globalisasi iptek yaitu perubahan teknologi secara mengglobal atau mendunia. Oleh karena itu, pasti menimbulkan dampak-dampak. Ada dampak positif dan juga negatif. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu dampak positif yang ditimbulkan. Dampak positif yang dapat ditimbulkan dari globalisasi iptek ini yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Lalu, yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Nah, globalisasi iptek juga membuat komunikasi semakin cepat dan mudah serta berkembangnya dunia pariwisata. Nah, setelah tahu dampak positif dari globalisasi di bidang iptek, tentu globalisasi ini menimbulkan dampak negatif. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kemajuan iptek untuk kegiatan ilegal seperti membuat situs porno. Nah, ini merupakan dampak negatif dari globalisasi di bidang iptek. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan iptek untuk situs tersebut. Kita sebagai warga negara yang bijak tentu harus bisa menyikapinya. Yang kedua yaitu penyebaran berita bohong atau hoaks. Nah, ini banyak banget nih di zaman sekarang berita-berita hoaks yang ternyata kebenarannya tidak sesuai. Nah, dampak lainnya yaitu penggunaan alat teknologi untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencabulan. Kita harus bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Semoga kita terhindar dari kejahatan tersebut. Dan dampak yang terakhir yaitu masyarakat jadi terbiasa mengandalkan tradisi serba cepat dan instan tanpa membuktikan kebenaran informasi. Masyarakat langsung memakan bulat-bulat informasi tersebut tanpa menguji kebenaran informasi. Jadi mudah terhasut oleh berita-berita bohong yang ada di luaran sana. Padahal buktinya belum tentu benar. Nah, karena kita sudah tahu apa dampak-dampaknya, kita harus tahu apa sih pengaruh globalisasi bidang iptek dalam kehidupan. Dapat disimpulkan, kemajuan iptek di era globalisasi telah memberikan kemudahan di kehidupan manusia. Namun, di balik dampak positif yang diberikan, kemajuan teknologi harus disikapi dengan bijak karena akan menjadi hal negatif yang merugikan jika disalahgunakan. Itu dia pengaruh globalisasi bidang iptek dalam kehidupan. Nah, setelah ini ada beberapa video cuplikan yang menunjukkan bahwa globalisasi bidang iptek berpengaruh dalam kehidupan. Dan lihat motor gue dan gini-gini terus motor gue.
pakai motor lu canggih banget kan. Ya elah lu gak ada syukur-syukurnya amat sih. Lu bandingin deh sama zaman dulu. Kalau dulu tuh lu masih pakai beca, masih pakai hewan gitu. Ya iya juga ya, bener ya, kata emak gue juga dulu transportasi tuh minim banget, apalagi yang punya motor gini cuma orang-orang yang punya doang. Ya makanya lu sekarang harus bersyukur aja sih. Yang penting lu ke sekolah masih bisa bawa motor. Zaman dulu belum tentu. Zaman dulu bapak gua katanya kalau ke sekolah harus jalan kaki gitu. Kalau nggak naik beca, kasihan juga kan. Lu pokoknya harus bersyukur aja sih. Apaan? Ini gue lihat-lihat di TikTok nih, ada nih namanya Vicky Naki nih, usernya nih. Gila nih, dia trending banget nih sekarang nih, gara-gara aplikasi yang namanya Ome TV nih. Wah gila parah sih nih. Masa dari Indonesia ke luar negeri bisa ngobrol gitu, bisa ngeliat mukanya. Gila emang canggih banget sih sekarang, teknologi sekarang. Namanya Ome TV nih bro nih, sama aplikasinya nih. Wah gila sih nih, aplikasi parah banget nih. Masa bisa ngeliatin muka orang luar negeri? Kapan lagi coba kita ngeliatin orang luar negeri lagi? Gila cakep banget dah. Ih, mendingan lu download bro, teknologi sekarang emang canggih-canggih bro. Mantap bro. Wah, dilihat-lihat HP kita canggih juga ya, terus bentuknya beda-beda enggak? Ya juga ya. Lihat dah HP lu masing-masing dah. Kayaknya mantep-mantep banget kayaknya kelihatannya dah. Ada yang kameranya di tengah, ada yang kameranya segi empat. Yang lu coba lihat dah. Panjang yang gua. Yang lu? Tapi kalau zaman dulu tuh nggak pakai kamera, cuma buat ketik-ketikan doang, cuma buat SMS-an doang. Bener banget, biasanya juga layarnya juga nggak putih ini. Oh, ini kenapa sih lemot banget dari tadi gini-gini terus? Kenapa sih Del? Lihat nih, dari tadi gua gini terus lemot banget. Emang sinyal lu apa? Sinyal gua 3G. Ya elah, hari gini masih 3G. Lihat dong gua 4G. Wah, keren banget ya. Kenapa nih? Ini si Dela katanya sinyalnya masih 3G. Hah? Zaman sekarang masih 3G. Gua nih 5G. Aksesnya lebih luas, lebih lancar lihat. Nah, itu dia pengaruh globalisasi bidang iptek yang dapat kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengetahui apa itu globalisasi bidang iptek, gejalanya, dampak-dampaknya, serta pengaruhnya, kita akan melihat apa sih contoh globalisasi di bidang teknologi transportasi. Yang pertama ada di bidang transportasi darat, yaitu mobil, motor, kereta api, dan kereta MRT. Lalu transportasi air ada kapal laut dan kapal selam. Dan terakhir transportasi udara, yaitu pesawat terbang dan helikopter. Nah, berkembangnya alat transportasi tersebut merupakan contoh dari globalisasi di bidang teknologi transportasi. Adapun contoh globalisasi di bidang teknologi komunikasi yaitu perkembangan alat komunikasi, munculnya bermacam-macam aplikasi, dan perkembangan sinyal. Perkembangan teknologi komunikasi mampu membuat yang jauh menjadi terasa dekat karena kita dapat merasakan kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, karena globalisasi bidang iptek ini merupakan perubahan yang menyeluruh, kita harus tahu bagaimana cara menyikapi globalisasi tersebut. Yang pertama, menyaring informasi. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menyaring informasi. Kita tidak boleh langsung percaya akan informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Kedua, membuat badan pengawas. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi. Yang keempat, menyaring informasi yang tepat dan bijaksana. Yang kelima, memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai bidang. Nah, itu dia cara-cara menyikapi globalisasi di bidang iptek. Baik, itu saja penjelasan kami mengenai globalisasi di bidang iptek. Semoga bermanfaat.